satu kata. Mungkin banyak orang yang merasa bahagia ketika perutnya terisi, tetapi mereka lupa bersyukur dan mengucap terima kasih. Kepada siapa mereka berucap terima kasih? Oke, this one called petani. Tanpa gedung-gedung tinggi, tempat bersanding aku dan kerabatku, tempat bekerja ayah dan ibuku. Petani, oh para petani, sejahterakan hidup para petani. Jangan biarkan para petani menangisi bumi pertiwi. Wadah ini kan pemerintah punya rencana ya, rencana untuk jadi pertambangan untuk bikin bendungan. Lumayan jenengan kenal betul itu. Menuntut kembalikan tanah tersebut, kembalikan ke rakyat di seluruh Indonesia, berbagai daerah masing-masing yang butuh mengelolakan itu disebut tanahmu negara, bukan segelintir orang yang bermodal maupun berkuasa. Apa yang dilakukan pemerintah? Nah, sekarang ini yang dilakukan pemerintah malah menindas masyarakat, bukannya untuk menenangkan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Ekspedisi Indonesia Baru, sutradara dari Dandi Laksono, luar biasa banget. Kenapa pada saat jadi beras itu jadi mahal gitu, begitu ketimpangan yang luar biasa. Terus menanggapi, memang sih ada beberapa pola yang berubah di masyarakat kita saat ini. Dulu masa kecil saya masih ingat bahwa keluarga saya itu pasti dia akan menanam padi gitu ya, kemudian memelihara ayam-ayam kayak gitu. Jadi dulu tuh menurut saya orang-orang selalu kayak membuat, ya kamu menanam apa yang kamu makan dan kamu makan apa yang kamu tanam kayak gitu. Dan hal-hal ini sudah mulai dilupakan, sehingga kita itu beras aja sampai harus beli dengan harga yang sangat mahal. Padahal dulu orang bertani memang untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu. Nah sekarang kadang petani sendiri malah enggak, susah ya ternyata. Saya tahu untuk bapak yang tadi ngomong melalui proses yang panjang, kenapa nggak dipertemukan dari petani ke customer gitu? Ya pertanyaan saya gini, kalau misalkan memang mau motong proses itu dari petani sendiri, bisa nggak gitu? Bisa nggak dalam arti punya penggilingan atau dari penggilingan padinya, atau mungkin dari pemerintah itu ada kayak semacam ngasih alat apa gitu, tapi kan itu balik lagi sama kos produksinya itu kan butuh beras, butuh SDM-nya, butuh listriknya dan butuh segala macam. Sebenarnya kompleks banget kalau kita bahas soal itu. Saya cuma bahas dari alur pertama sampai terakhir, saya merasa tertipu.
saya tertipu. Bayang saya silat tani, itu ada permainan silat di situ. Melawan penjajah kayak apa, melawan apa kayak gitu. Ternyata silat ini nggak ada apa-apanya, cuma atraksi nggak ada hubungannya dengan yang ditembakkan di situ gitu loh. Saya bisa tertipu, ini sebagai apa nih silatnya itu. Tapi pikir sampai akhir ya gitu-gitu aja. Kebetulan kami biasa bikin film kecil-kecilan, jadi sedikit tahu maksud dari sebuah judul. Jadi judulnya itu sengaja dibikin apa nih gitu, penasaran. Tapi berdasarkan sok taunya saya, jadi silat tani ini filosofisnya gini, petani yang bikin jurus untuk melawan serangan lawan gitu. Maksudnya jadi lawannya tuh ya macam-macam, ya pemerintah, ya tengkulak dan lain-lain. Dari pemahaman saya itu. Kejadiannya gini, saya sebagai petani nanamnya jagung, tapi kalau mau beli garamnya itu susah sekali Mbak, harus pakai kartu tani lah, harganya memang perbedaannya itu beda banget. Yang subsidi dengan yang tidak itu kan beda, tapi yang subsidi itu pakai kartu tani belinya, harus pakai itu yang terutama yang dipermasalahkan di Siramin, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau beli yang nggak pakai subsidi kan jarang, yang di Siramin ada, cuman harganya itu tinggi lah, harganya berapa, yang harga subsidi misalkan 170 itu sampai 200, itu yang keberatan bagi saya ya, yang harganya melampaui dari target subsidi. Jadi setelah saya nonton film dokumenter tadi, jadi ada gambaran penting dalam persoalan pertanian kita yang memang menjadi PR kita sebagai generasi muda adalah bagaimana kita mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa agraris, yaitu untuk melanjutkan apa yang diwariskan leluhur kita adalah salah satunya bertani. Jadi itu PR-nya gitu. Bagaimana kita harus bersilat tadi itu ya, bagaimana kita harus berpikir mencari ilmunya, mencari polanya agar kita bertahan sebagai generasi agraris gitu loh. Kecuali saya hidup di pantai, sebagai anak pantai mungkin menjadi nelayan kan, karena Selatri sendiri kan dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya dulu adalah para petani gitu. Jadi untuk kondisi Brebes sendiri yang memang sekarang sudah bergeser ke arah industrialisasi yang bukan berbasis pada industri pertanian ya, kan banyak tekstil dan sebagainya. Kita yang menjadi pelaku pertanian sebetulnya agak khawatir dan juga membutuhkan dukungan pemerintah di sini gitu. Satu, untuk pengairan. Dalam tata kelola pengairan di Brebes sendiri itu masih menjadi PR. Bagaimana ketika musim kering, Brebes akan menjadi kering sekali tanahnya. Sementara ketika musim hujan, kita kelebihan air, banjir. Itu juga mempengaruhi hasil produksi dari pertanian. Belum juga masalah tadi tengkulak atau permainan distribusi jual beli hasil pertanian. Mungkin ketika ini diperhatikan oleh pemerintah, petani tidak akan begitu menanggung kerugian yang sangat besar. Tidak ada akan berita seorang petani bawang di Brebes bunuh diri karena mengalami hutang yang sangat besar, terlilit hutang oleh bank gitu kan. Ini kan tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi catatan kita agar
kita mengerti betul ketika kita memposisikan diri dan mengambil posisi untuk menjadi petani, berarti yang saya petik dari film ini ya kita harus tahu ilmunya, harus tahu tantangan ke depan itu apa. Dan dari film ini saya jadi paham, jadi kita tidak bisa berjuang sendiri sebagai petani gitu. Kita harus membangun sebuah organisasi, berorganisasi, mencari ilmu dan terus mempraktekkan ilmu itu agar hasil pertanian kita itu baik. Kita lihat memang tidak menutup mata ya, dimanapun berada Indonesia pasti punya konfliknya masing-masing di daerah manapun. Nggak usah jauh-jauh ke Kebumen, terus tadi yang kita lihat di sana lah. Contoh kecil saja yang kita lihat di Brebes sendiri, beberapa teman-teman yang berjuang untuk selamat, yang sampai sekarang juga belum ketemu titik temunya mau sampai yang mana. Yang mirisnya lagi, banyak beberapa aktivis-aktivis yang mengatakan bahwa dirinya itu cinta alam, tapi ternyata bergandengan tangan sangat mesra. Ya, kadang-kadang kita melihat film-film dokumenter yang kayak gitu miris. Cuma kenapa kadang kita juga pasif ataupun tidak punya taring gitu mas di daerah sendiri. Bahkan setiap hari kita lihat, kemudian mungkin kita bisa melakukan sesuatu, tapi ya memang namanya masyarakat, kalau memang tidak ada provokator, makanya tadi ada bapak-bapak ngomong, namanya provokator pasti ada 3 B: buang, bui, bunuh. Apakah kira-kira siap kita menghadapi itu? Permasalahan kita sebenarnya bukan tentang siapa yang mau jadi petani milenial. Permasalahan kita bukan siapa yang mau jaga alam kita, tapi siapakah yang mau berjuang bersama untuk menjadikan semua itu tetap berjalan seperti apa yang ingin alam lakukan kepada kita. Ya. Brebes kita lihat, mungkin kita kecil dulu jalan-jalan di Pantura semuanya sawah. Sekarang sawah, tapi kan ada tapinya. Tapinya di tengah-tengah, pinggir-pinggir, ya kan? Makanya kita teman-teman yang ada di sini, mungkin saat menonton film tadi mungkin nanya, iya ya, bagaimana solusi kita untuk Brebes sendiri, ya, dengan permasalahannya sendiri, ya. Jalannya masih jeblok-jeblok, tapi kantor KPTN hebat teman. Saya di sini termasuk masih pelajar tahun kedua. Menurut saya film yang tadi itu kayak gimana ya, ayah saya juga orang petani, jika harga murah nanti gimana makanan pokok, dan seorang kepala rumah tangga akan membiayai kehidupan untuk semua anggotanya, pastikan akan kekurangan ekonomi Jika kekurangan ekonomi kan pasti akan kesusahan, banyak warga yang tidak mampu pastinya kan. Terus menurut saya film yang tadi itu, saya tidak menyangka bahwa masih pemerintah itu seperti itu. Memang mirip ya yang terjadi di Selatan. Contoh sederhana, saya juga melakukan tani ya, sudah 4 tahun. Memang kalau dipikir-pikir, kalau petani ingin ekonominya naik harus luas ternyata. Karena apa? Biaya produksinya tinggi, harga murah, sehingga perhitungan pendapatan per bulannya nggak nutup. Contoh sederhana, nyong garap tanah, seprapat bau,
anggaran di situ saja nggak cukup. Karena apa? Dihitung-hitung kalau dijual untungnya 1 juta, yang satu seperempat bau, coba itu 3 bulan. Berarti pikiran saya harusnya 2 bau, berarti kan 8 rapat ya, 8 rapat dan 8 juta. Kalau 8 juta 3 bulan mungkin masuk akal. Seperti itu kalau tidak ada kebutuhan yang dadakan. Tapi kebanyakan petani kecil itu nggak nutup. Memang betul yang disampaikan oleh kita ya, yang pelajari itu betul. Dan di samping itu juga harga panennya ini loh, ini repot memang. Jadi contoh sederhana, kalau padi itu tengkulak ya, bakul ini yang menguasai. Beda lagi kalau jagung, kebetulan saya juga nanam jagung ya, Ojen atau Semar Sakti. Nah di sini itu kan pemain tunggal, peran pemerintah tidak ada. Seperti harga minyak goreng harus sekian, tidak ada. Harga jagung harus sekian, itu belum ada. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Ayatnya berapa dong? Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat.